Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Felisa Putri dari Universitas UIN Islam Negeri Salatiga, dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas UTS yang berkaitan dengan edupreneurship di bidang pendidikan. Langsung saja ya Bu. Yang pertama, bagaimana profil dan latar belakang Ibu sebagai entrepreneur di bidang pendidikan? Latar belakang saya sebenarnya itu nggak berbasic banget di dunia pendidikan ya Mbak ya, seperti itu. Dulu saya awal mula itu terjun di dunia pendidikan itu karena memang dapat info dari teman saya. Nah, dari info tersebut, itu kebetulan kan saya dulu ikut suami ke Jakarta, COVID juga kan, seperti itu. Habis itu di rumah pulang kan, kita ke Salatiga, nggak tahu mau ngapain ya, awal mulanya seperti itu kan. Nah, terus dari sini teman saya itu nge-WA saya kan, ngecek chat seperti itu. Ada kegiatan nggak selama COVID, seperti itu kan. Kegiatannya saya bilang di rumah saja, saya awalnya seperti itu. Nah, terus kalau aku ajakin ngajar, kamu mau nggak? Seperti itu kan. Nah, terus saya bilang, basic aku nggak ngajar, kamu kan tahu, seperti itu. Nggak apa-apa, yang penting dari sini suka dulu di dunia anak-anak, seperti itu kan. Terus daripada saya pikir nggak ada kegiatan juga kan, di rumah kesehariannya apa, seperti itu. Saya ngeiyain aja tawaran teman saya, seperti itu. Berawal dari yang tadinya itu iseng mencoba, sampai sekarang saya berdiri sendiri, seperti itu merupakan hal yang luar biasa banget buat saya, apalagi melihat pelatihan saya yang mau mendapatkan ini ya, itu benar-benar perjuangan banget, seperti itu. Nggak nyangka aja sih, jadi awal mula saya itu membantuin teman saya Mbak, seperti itu, ngajar anak-anak seperti itu. Untuk yang memang basicnya seperti saya itu nggak di dunia pendidikan sama sekali, memang di sini ada pelatihannya seperti itu. Ya, di sini ikut pelatihan dulu, sehabis lolos pelatihan, saya baru terjun ngajar sebagai tutor seperti itu. Berarti awal mulanya pas COVID ya? Betul, pas COVID, awal-awal COVID banget seperti itu. Terus pada akhirnya yayasan melihat nih, maksudnya katanya saya berpotensi banget nih, maksudnya udah dijadiin ini aja cabang seperti itu kan. Nah, terus akhirnya saya mendapatkan tawaran seperti itu. Tawaran tersebut itu tuh saya rasa ya sebenarnya saya pertama ya kayak nggak yakin gitu loh dari diri sendiri kayak gitu, bisa nggak ya kayak gitu. Yang tadinya untuk menjadi apa namanya kepala cabang seperti ini itu diperlukan pelatihan 25 hari, waktu itu saya dikasih pelatihan 6 bulan kayak gitu. Itu dikarenakan apa, memang yayasan itu pengen melihat sih seperti itu, pengen mendirikan bangunan benar-benar yang kokoh, itu fondasinya kan harus kuat ya seperti itu. Jadi kantor memang mengolah saya di 6 bulan pelatihan itu bukan karena memang saya itu mau di cepet-cepetan nih biar apa ya dapat, biar segera launching unitnya seperti itu. Itu karena memang kantor itu mau melihat saya itu nanti bertumbuh besar seperti itu. Iya, dan pada akhirnya di pelatihan tersebut itu saya jujur di sini itu ada target juga seperti itu. Targetnya dari sini 25 hari kerja seperti itu saya harus menghasilkan 7 registrasi seperti itu ya, namanya ikut yayasan ya, bukan milik sendiri, jadi kan apa-apa harus ditarget seperti itu. Nah, terus langsung akhirnya saya dalam kurun waktu 14 hari saya udah bisa menghasilkan 7 registrasi. Saya pikir di 14 hari tersebut saya itu langsung bisa launching kan. Ternyata kantor nggak berhenti sampai situ saja. Saya disuruh nyari registrasi lagi kan awalnya seperti itu. Registrasinya itu dulu saya mendapatkan 14 seperti itu. Udah dapat 14 itu ternyata dari kantor nggak cukup itu lagi aja kayak gitu. Saya dikirim nih di unit Tegalrejo di mana kepala pelaksananya dulu itu hamil kan, jadi dia geraknya terbatas juga, maksudnya waktunya terbatas juga karena memang sudah berbadan dua kan. Dari situ saya dikirim ke sana untuk menumbuhkan registrasi di unit Tegalrejo seperti itu. Alhamdulillah atas izin Allah itu juga dipermudah juga, dikasih ini juga registrasi juga. Sampai cukup sampai situ saya dikirim lagi ke unit Ledok, di mana unitnya itu memang
itu memang benar-benar belum bisa bertumbuh karena memang kepala pelaksananya itu kan punya anak ya seperti itu. Habis punya anak kecil, kembali lagi ruang geraknya itu memang terbatas seperti itu kan. Terus habis itu udah dileduknya udah tumbuh, saya kira juga saya udah berpikir lagi nih terlalu berharap banget ya, maksudnya nanti bisa tumbuh launching, maksudnya bikin unit baru di Pulutan seperti itu, apalagi Pulutan kan memang belum ada ya, Iya. maksudnya pendidikan anak usia dini dan lain Hmm. sebagainya seperti itu. Nggak cukup sampai situ, saya dikirim lagi ke Ambarawa, di mana Ambarawa itu uh, atasan saya, maksudnya itu yang jabatannya itu lebih tinggi dari saya, koordinatornya ya dia kayak gitu. Itu pinwheelnya itu kan mau nikah. Jadi memang belum ada yang gantiin sama sekali seperti itu. Belum ada yang gantiin sama sekali, saya ke sana kan kayak gitu. Itu unitnya bener-bener yang wow seperti itu. Dimana saya itu staff-staff harus ngolah satu-satu, sementara saya di bidang itu tuh saya belum dapat pembelajarannya, belum Iya. dapat bekalnya seperti itu. Ya udah, maksudnya dari sini yang penting dari saya sendiri tuh bisa ini kan ya, bisa bertahan, mau berusaha lah seenggaknya seperti itu, pasti insya Allah nanti Allah kasih kayak gitu. Alhamdulillah dari situ numbuh juga. Sehabis itu saya kembali nih pulang untuk menumbuhkan unit di Ambarawa, tanggung jawab saya udah selesai seperti itu. Saya kembali ke Salatiga seperti itu, udah dapet di Salatiga, kantornya masih nggak mau lagi dong saya ini. Terus akhirnya saya nyari tuh, dari situ kan dulu idealnya itu saya harus ngumpulin bank data ya, Iya. di mana bank data tersebut itu data anak usia dini seperti itu. Itu totalnya harus 350 baru dianggap ideal ya seperti itu. Wah, Pulutan ini nih desa kecil nih, kampung kecil seperti itu. Muridnya itu untuk mendapatkan anak-anak usia dini seperti itu nggak ada gitu loh. Maksudnya nggak nyampe gitu loh Iya. segitu. Bahkan saya udah waktu itu usaha saya itu udah ke kelurahan minta data seperti itu. Kalau data kan enggak ya, mungkin referensi. Takutnya nanti kalau minta data orang yang datanya dikasih ke saya nggak berkenan ya, saya hubungin, takutnya seperti itu kan, tetap jaga juga gitu. Habis dari itu udah saya ngumpulin data, kata ini atasan saya tuh harus bilang ini ke kelurahan sebelah coba kayak gitu. Akhirnya minta kan dari kelurahan sebelah seperti itu. Itu jadi total bank data saya itu lebih dulu dari 350 itu lebih. Sampai waktu itu saya jatuh sakit karena memang hujan deras kayak gitu udah diterjang seperti itu kan. Ya udah saya jatuh sakit. Bu Siska masih berminat nggak bergabung di Bima, apalagi terus saya bilang kalau prosesnya masih dipersulit, batas kesabaran saya udah setipis tisu Mas. Saya bilang seperti itu, saya sepertinya nggak bisa kayak gitu. Alhasil memang kantor itu mau melihat kinerja saya seperti apa kayak gitu. Dari pelatihan 25 hari menjadi 6 bulan nih, nanti kokohnya itu beda yang mana seperti itu. Alhasil ya memang dari pelatihan 25 hari tersebut memang beda sama pelatihan yang dihajar 6 bulan seperti itu benar-benar beda, yang dibekali 6 bulan itu berbeda banget gitu. Dari teman-teman saya mohon maaf ya mungkin udah bukan jalannya mereka juga ya, masih berdedikasi di Bimba seperti itu unitnya itu belum ada 1 tahun mereka udah pada gugur, belum bisa ngerjain target. Alhamdulillah dari sini udah berjalan 4 tahun di Pulutan seperti itu. Dan maksudnya dari sini itu apa ya, memang kadang itu Allah memberikan kita sakit di awal seperti itu, tapi memang berbuah manis gitu loh di depan seperti itu. Sampai dari sini itu udah dulu sering loh Mbak, dari Pondok Nurul Asna ngambil teman kayak gitu, saya latih seperti itu di sini. Tapi alhasil memang mbak-mbak yang saya ajakin di sini kan gabung di Bimba itu mempunyai kesibukan masing-masing kan, apalagi kuliah kan, itu kan mereka juga pendatang. Ya udah selesai kuliah mereka langsung pergi seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang ini saya benar-benar terima kasih banget udah kenal sama mbak-mbak pondok seperti itu bisa memperini banget, mempermudah saya banget dalam nyari staff. Saya sering banget dulu itu ditinggal sama staffnya, makanya tinggalnya itu ya karena memang dia udah selesai tanggung jawabnya di sekolah ya kayak gitu, udah selesai tanggung jawabnya di sekolah kayak gitu kan, di kuliahnya kayak gitu. Terus saya sendiri lagi ngambil staff lagi, ngelatih lagi,
interaksi lagi sama mereka kayak gitu. Mereka udah selesai, ya keluar lagi, saya ngambil lagi. Lika-likunya memang seperti itu, kayak gitu. Jadi memang nggak mudah banget sih Mbak kayak gitu. Saya jujur ini nggak nyangka banget maksudnya Allah itu membawa saya sampai sejauh Sejauh ini ini. seperti itu. Apalagi dengan apa ya background saya yang seperti itu gitu, saya nggak nyangka banget maksudnya bisa sampai sekarang bertahan di dunia pendidikan anak usia dini seperti itu. Terus tadi kan disebutkan kalau ada pelatihannya. Betul. Pelatihannya itu seperti apa? Untuk pendidikan ini kan memang kita mempunyai metode belajar sendiri ya Iya. seperti itu. Jadi kita nggak mungkin ya Mbak, maksudnya ada ini banyak teman-teman yang dari luar sana pengen gabung di Bimba nih, Hmm. meskipun hanya untuk belajar aja sebagai batu loncatan mungkin kalau nggak bisa lama seperti itu. Itu pelatihannya kita itu biasa kadang datang ke Semarang. Kadang Oh. kalau dari koordinatornya sendiri kan memang ada pimpinannya ya, dari koordinatornya sendiri pun itu belum bisa ada waktu ngasih pelatihan secara offline, secara tatap muka seperti itu. Kita bisa lewat Zoom Mbak nantinya Oh. gitu. Kalau di sini itu anaknya mulai dari usia berapa? Usia 3 sampai 6 tahun. Ada juga sih untuk yang lanjut SD sekarang Oh, ada gitu, juga. ada juga. Kalau untuk staffnya sekarang udah ada berapa staff? 5, 6 5. sama saya. Oh, 6. Betul. Selanjutnya, bagaimana kisah perjuangan ibu dari awal memulai usaha hingga sampai saat ini? Kisahnya ya, itu benar-benar perjuangan banget Mbak. Ya itu tadi yang saya ceritain kayak gitu. Saya dilempar ke sana kemari untuk menumbuhkan unit dari unit yang memang benar-benar minus registrasi sampai dia bisa bertumbuh seperti itu dan kantor bisa percaya kembali ke unit tersebut bahwa unit itu mampu berjalan ke depannya seperti itu. Itu benar-benar yang ini banget sih Sampai menurut saya. hujan-hujanan. Ya hujan-hujanan, saya pernah ya Allah, itu benar-benar di depan Saloka kan banjir Iya. ya seperti itu. Motor saya itu kelelep setengah itu loh. Tak kirain saya itu udah nggak mau selamat apa gimana, nggak mau nyampe rumah ya. Itu benar-benar ya Allah rasanya mau nangis mau apa, cuman ya udahlah nanti insya Allah nanti juga hasilnya bagus kok kalau semua itu mau berusaha seperti itu. Gitu aja sih. Di sini dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Untuk kita bukanya itu di hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4 sore. Apabila tanggal merah kita libur, seperti Oh, itu. Untuk hari Sabtunya kita tetap ada masuk sih Mbak, kita tetap ada jadwal, cuma jadwal tersebut kita nggak yang melayani peserta didik ya, untuk ngajar seperti itu kita nggak. Kita hanya untuk evaluasi aja ke staff seperti itu. Apalagi jaga anak-anak itu kan mentalnya harus, sabarnya juga harus, seperti itu kan. Jadi memang harus dievaluasi juga nanti untuk kendalanya staff-staff itu apa aja kayak gitu. Dari situ kita ada pelatihan sama evaluasi juga untuk staff-staffnya. Ada juga nanti buat kegiatan nyusun modul juga sih gitu. Terus pantangan ketika menghadapi anak-anak itu bagaimana? Harus bagaimana? Harus sabar. Harus Yang sabar. jelas harus sabar. Setiap anak itu karakternya berbeda-beda. Iya. Ada yang pemalu, pemarah, aktif, ada yang hiperaktif Iya. juga seperti itu. Bahkan dari sini ada yang anaknya penakut juga seperti itu. Dan menghadapi anak-anak seperti itu kita itu harus menggunakan pendekatan. Pendekatannya juga itu benar-benar yang harus ini ya sesuai dengan karakter mereka seperti itu. Misal anak pemalu belum mau masuk nih dewan ya, masuk ini, masuk Bima kayak gitu. Nanti seperti apa? Oh pemalu biasanya di sekolah formal itu memang langsung ditinggalkan. Cuman kalau di sini karena memang itu kita menggunakan pendekatan khusus, individual system ya kita pakainya kayak gitu. Itu memang harus yang benar-benar uh, bisa tahu gitu loh, harus tahu juga gitu loh sebelumnya kita kan menggunakan ini ya, minta mamahnya untuk kesini jelasin anaknya itu seperti apa kayak gitu. Oh ternyata anaknya tipikalnya pemalu, mungkin mau masuk itu harus dipuji-puji dulu. Wah kakak bajunya bagus banget, gambar apa? Wah nanti Bu Siska mau beli ya seperti itu belinya di mana? Ada nggak ya yang ukuran Bu Siska kayak gitu. Habis itu harus dipancing-pancing dulu gitu loh, udah agar bisa mau masuk
masuk. Oh ternyata bu gurunya juga nih maksudnya perhatian sampai baju saya aja diperhatikan seperti itu kan. Berarti nanti mulai ini udah bisa masuk kan seperti itu memang benar-benar anak-anak kayak gitu tuh nggak bisa ya kak ayo belajar apa harus di ini dulu kita Iya, harus melakukan pendekatan dulu ke anak-anaknya gitu kuncinya sabar aja sabar. sih ya. Kalau misal anak-anaknya lagi tantrum, itu sikap apa yang harus kita ambil? Biasanya anak kalau lagi tantrum seperti itu ya kita diemin dulu sih, kasih dia ruang, dia Iya, maunya apa seperti itu. Dikarenakan kalau memang anak lagi tantrum berteriak-teriak keras, kitanya makin keras itu nggak bakalan iya. selesai, nggak nemuin titik terangnya itu seperti apa, anak maunya apa, yang ada nanti kitanya ikut emosi jengkel juga kan seperti itu. Biarkan anak itu maksudnya dikasih ruang dulu, dia mau ngapain, biar tenang dulu. Setelah anaknya udah tenang nanti baru kita deketin seperti itu kakak udah seperti itu Iya. yuk kita masuk lagi kayak gitu cuman dari situ jangan yang langsung ditanya kakak tadi ngapain kok kakak gini-gini nanti mesti nggak mood lagi Iya. harus kita alihkan ya mungkin di lain waktu di lain pertemuan baru kita kasih nasihat seperti itu nasihat pun kita juga nggak yang langsung ngasih ini ya langsung kayak gitu gini ya kakak kemarin kakak seperti ini ya harusnya kakak nggak boleh nangis nggak boleh apa kita nggak boleh yang seperti itu jadi mungkin nanti lewat kita berdialog bercerita bergambar seperti itu tuh nanti kita kasih imajinasi mereka sehingga anak nanti oh iya pengertiannya memang pelan-pelan Oh, nggak iya. boleh menyinggung seperti itu iya. Selanjutnya, bagaimana tahapan-tahapan yang Ibu lalui dalam proses wirausaha dalam pendidikan ini? Untuk tahapannya ya memang yang tahap awal itu kita memang harus jadi pengajar dulu ya seperti itu setelah jadi pengajar kurang lebihnya itu 6 bulan ke atas seperti itu barulah apabila kita berminat itu kita bisa mengajukan sebagai mitra seperti itu sebagai kepala cabang seperti itu tentunya dengan persyaratan ya pelatihan bersedia ikut pelatihan itu tadi seperti itu adapun pelatihannya ya nanti harus bisa ngajar administrasi terus harus ada bisa evaluasi sama orang tua seperti itu kan bagaimana cara lolos dari target setiap bulannya seperti itu. Setiap bulannya targetnya berapa tadi? Jadi kalau di Bima ini karena memang mereka itu pengen menumbuhkan kesejahteraan ini ya warga ya seperti itu. Jadi kita gunanya target sendiri itu ya memang untuk diri kita pribadi sih sebenarnya gitu. Ibarat kata kita kalau nggak ada target kan itu kita yang maksudnya nanti aja lah udah di zona aman gitu loh. Jadi untuk target itu sebenarnya ini sih dari yayasan itu apabila siswa kan dari sini nggak ditarget juga ya yang harus mengikuti sistem pembelajaran itu proses pembelajaran itu selama berapa bulan berapa tahun seperti itu enggak jadi siswa yang di sini itu registrasi dibuka setiap hari siswa pun yang udah lulus level juga udah bisa off setiap hari juga seperti itu jadinya dari sini untuk misal setiap bulannya, contoh kayak bulan ini nih anak saya yang off itu ada 4 kan Iya. seperti itu. Berarti saya harus nutup target 4 siswa itu tadi seperti itu. Keluar 4 kembaliin lagi 4 seperti itu. Membangun juga sih kalau menurut saya dikarenakan banyak teman saya ya yang nggak betah di ini maksudnya di instansi ini gitu loh nggak betah seperti itu mereka gabung sama instansi baru kayak nggak ada ini nggak ada tantangannya gitu loh stuck di situ-situ aja gitu ya memang plus minusnya ada sih bedanya Ada. kayak di Iya. kerja-kerja juga gitu. Hmm, Ini yang terakhir ya, Bu. Kunci sukses serta tips yang bisa menginspirasi generasi muda yang ingin berwirausaha di bidang pendidikan. Kunci suksesnya itu harus tetap sabar sama istiqomah Mbak. Apapun yang kita inginkan seperti itu. Apabila kita masih mau berusaha, berdoa, mengikhtiarkannya, insya Allah Allah selalu kasih. Insya Allah. Saya percaya banget. Insya Allah pasti Allah kasih Mbak. Kita mau apa seperti itu. Selagi masih kita itu berjuang ya di jalan Allah masih bisa berusaha di jalan Allah juga itu benar-benar cepet banget kefayakunya itu benar-benar nyata Harus bersusah-susah dulu ya.
Meskipun awalnya itu memang harus bersusah-susah seperti itu ya. Saya bener-bener nggak nyangka banget bisa sampai sekarang Sekarang. ini kayak gitu. Ternyata ya memang susah-susahnya saya di awal, Allah ngasih susah, itu memang bener-bener Allah pengen melihat usaha saya itu seperti apa. Saya mau mendekat nggak sama Allah Iya. seperti itu, sama yang Maha Pemberi seperti itu. Saya mau berusaha nggak lebih jauh lagi untuk mendapatkan apa yang saya impikan seperti itu. Dan setelah saya melalui itu semua, alhamdulillahnya bukan lagi yang apa saya impikan, ini benar-benar di luar dari impian saya gitu. Awal mulanya saya itu minder Mbak mau buka, maksudnya jadi mitra di sini. Karena memang pertama tempatnya kan masuk, Mbak tadi lihat sendiri kan Iya. seperti apa, mana ada bimbel, pelang aja enggak ada kayak gitu. Itu benar-benar yang nggak masuk akal banget. Sering saya itu di apa namanya kritik orang kan seperti itu. Wah ada tempat ini kayak gini. Oh tempatnya masuk ya. Dari situ aja saya udah merasa berkecil hati kayak gitu. Nanti bakalan sukses nggak ya, bakalan berjalan nggak ya sesuai harapan saya seperti itu. Tapi ternyata apapun yang kita lakukan selagi kita itu masih mau mengupayakan, mengusahakan, itu tetap kok dikasih jalan sama Iya. Allah meskipun tempatnya nyempil seperti itu kayak hidden scheme ya sebenarnya ya seperti itu iya meskipun tempatnya nyempil seperti itu intinya tetap ikhtiar aja tetap optimis selalu berusaha dan yakin apapun yang kita inginkan kalau kita mau berusaha dan berdoa insya Allah Allah kasih seperti itu. Tadi ada yang kelewat, Bu. Untuk siswanya di sini udah ada berapa? 146 146. betul. Ini sebentar lagi kita juga ada yang mau kegiatan outing class field trip ke Bumi Sora seperti itu di hari Minggu nanti. Kegiatannya berarti ada yang di luar juga. Betul. Itu enggak sering sih, paling 1 tahun 2 kali, Oh, 1 tahun 3 kali seperti itu. Enggak yang sering-sering seperti itu. Dikarenakan kita juga melihat sih, kita kan di sini juga ada program gratis juga ya, belajar iya. gratis. Itu memang apa diperuntukkan itu untuk ini anak-anak yang kurang mampu sama anak yatim piatu di sini gratis Oh iya. seperti itu iya jadi dari sini kalau kita sering-sering nih maksudnya mengadakan kegiatan di luar seperti itu untuk kegiatan di luar dari yayasan memang nggak menyuplai itu tuh sumber dananya juga dari orang tua seperti itu tapi kita nggak yang maksudnya minta lebih ke Iya. mereka ya kayak gitu kita nggak kita mengadakan kegiatan nih wah kesempatan untuk umumnya kan ya memang ada ya seperti itu ya kayak gitu itu nyari lebihnya seperti itu kita enggak soalnya dari sini ya satu kalau kita sering-sering ya mbak ya Iya. maksudnya ngadain field trip, outing class, atau cooking class mungkin kegiatan di luar kayak gitu. Itu semua kan nggak gratis ya, Iya. apalagi kita ke sana kayak gitu. Bagaimana nih perasaan mereka yang kurang mampu belum bisa ikut, kita kan juga harus menjaga seperti itu. Bahkan waktu yang apa ya kayak gitu, itu sekali saya pernah maksudnya memang di sini wali murid kita iniin lebih, kita mintain lebih. Dikarenakan saya tujuannya nanti dari kelebihan tersebut bisa ngajak mereka yang belum bisa ikut karena memang belum ada biaya seperti itu untuk mengikuti kegiatan keluar seperti itu. Eh, sama kalau boleh tahu identitas dari Ibu kayak anak keberapa gitu. Saya di sini anak pertama dari 5 bersaudara seperti itu. Anak pertama dari Mas Daban, seorang ibu, seorang cewek, anak cewek juga, anak pertama seorang kakak, seorang istri. Itu tahu nggak ya mbak beratnya seperti Iya. apa kayak gitu. Iya sih saya nggak pertama dari 5 bersaudara. Hmm, mungkin itu saja Bu yang bisa saya tanyakan. Informasi ini sangat-sangat membantu saya untuk tugas UTS ini. Em, Ibu hebat banget ya, bisa sampai saya sukses ini. Hebat atau enggak hebatnya itu
Enggak ini sih Mbak, menurut saya asalkan kita itu masih mau menjalankan, masih ada niat seperti itu, ya itu tadi, insya Allah mesti Allah kasih. Yang penting kita yakin aja kayak gitu. Itu benar-benar nggak tahu, saya kadang masih mau bisa nangis gitu loh kalau apa ya, tahu kegiatan dulu, perjuangan seperti itu tuh benar-benar sakit banget kadang. Cuman kalau udah kayak gini tuh yang manis banget, seneng gitu loh Iya, rasanya. Dari saya yang awal mulanya bukan siapa-siapa, bukan siapapun, tapi itu nggak menjamin loh seperti itu. Bukan siapapun itu bisa jadi apapun kayak gitu tuh, itu memang bisa, memang nyata gitu. Tadinya saya introvert banget orangnya kayak gitu, jarang maksudnya melakukan interaksi sosial, maksudnya ke orang-orang. Bahkan saya mempunyai temen itu yang benar-benar nggak bisa continue seperti itu. Kan ada ya, kalau saya di sosial media melihat teman-teman saya dari teman SD itu tuh masih bisa bertahan sampai sekarang, itu udah ibu-ibu semua kan seperti itu masih, mereka itu masih bisa continue seperti itu. Dari saya nggak membatasi, cuman memang saya nggak pernah punya teman yang bisa langsung continue seperti itu. Tegur sapa tetap ya saya iya, lakukan, cuman kalau untuk memang main ke sana kemari mengagendakan kita acara apa, itu benar-benar buat saya itu jarang banget gitu, jarang banget saya melakukan hal-hal yang seperti itu. Terus ini Mbak, eh, alhamdulillahnya maksudnya saya berada di sini, maksudnya ya itu tuh benar-benar nggak tahu ya bisa dikenal sampai sana-sana. Kadang kita berpapasan seperti itu, berpapasan juga di jalan seperti itu. Maaf ya Mbak ya, ada. berpapasan di jalan. Oke, maaf ya Mbak. Iya, Kak nggak Hasbi apa-apa. boleh cari Bu Ana dulu di dalam, oke? Oke kan Bang, dadah. Karena di jalan pun, dimanapun, bahkan sekarang itu saya berada selalu ketemu wali murid. Itu maksudnya udah mantan murid dulu, yang Iya, seperti itu, ex dari Bima nih, kayak gitu. Oh Bu Siska, seneng banget kan ya, tahu-tahu disalami di iya. jalan, seperti itu. Nggak taunya kita apa, kayak gitu. Oh Bu, seperti pas waktu beli apa ya, itu saya nggak tahu kan. Udah di ini, di situ tuh, di resto tersebut itu ada wali murid saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Jadi saya orang nggak tahu gimana mau nyapa ya seperti itu. Tahu-tahu pas saya ke kasir sudah dibayari sama ini kayak gitu. Tahu-tahu ketemu di parkiran kayak gitu. Itu rasanya benar-benar sesuatu yang spesial banget sih Iya, menurut saya gitu. Berharga banget kayak gitu, bisa interaksi sama, intinya itu sama orang-orang yang tadinya memang nggak kenal sama saya, sekarang jadi kenal seperti itu kan. Yang basicnya saya seperti ini bisa, ya Allah itu benar-benar dari Bapak DPR juga, anaknya juga ke sini. oh Bahkan iya, ya dulu itu dari saudaranya Bapak Wali Kota juga itu ke sini. pernah nge-WA saya seperti itu. Saya suruh melakukan kunjungan ke rumah seperti itu Hmm. kan. Itu bagi saya merupakan benar-benar suatu kehormatan banget seperti itu. Pernah Mbak, saya itu juga dulu punya ini, murid itu kan guru ya, Iya. guru ini, guru SD. Terus ada yang dokter juga. Dari sini bukan ininya sih, bukan siswanya yang belajar, melainkan mamahnya seperti itu. Iya, mamahnya. Jadi di sini mamahnya saya ajarin seperti itu, buat bekal mamahnya di rumah untuk belajarin anaknya. Alhamdulillah sampai sekarang anaknya mamahnya itu udah 3 ya, nggak dibimba semua, tapi melainkan diajarin Sama berkat ibunya. mamahnya, berkat mamahnya mau belajar nih di bimba seperti itu, tentang metodenya seperti apa Iya. gitu. Seneng lah Mbak, intinya bisa ngasih manfaat buat orang seperti itu. Ibu juga jadi bisa apa apa namanya, Mbak? Eh, buat saudara-saudara ibu bisa jadi contoh yang baik. Bisa jadi contoh yang baik buat ini ya, saudara-saudara ya. Saudara. Itu juga enggak ini banget sih, enggak apa ya istilahnya, saya juga enggak mau yang apa ya, dihormatin atau apa dan lain sebagainya. Ya memang yang baik bisa kita buat contoh ya Mbak ya. Cuman kalau orang mau mencontoh saya sepertinya juga saya belum tahu sih, ada tertariknya juga enggak sama saya kayak gitu. Yang penting selalu berbuat baik aja seperti Iya. itu. Dari sini saya mohon maaf ya Mbak ya, apabila memang bahasa yang saya gunakan itu memang bahasa yang lebih ke ngobrol ya, ke Iya, Mbaknya Mbak. seperti itu.
Mhm. Waktu apa, kerja keras dari awal itu pasti adanya support system dari orang tua. Iya. Support system yang saya dapatkan saya dari pasangan sih Mbak, seperti itu. Itu benar-benar maksudnya apalagi kita udah maaf ya, apalagi kita udah menikah seperti ini ya Mbak ya. Katanya kalau perempuan udah menikah itu kan surganya udah beda ke Iya, telapak kaki suami suami. kan seperti itu. Jadi dari Bima juga spiritualnya itu bagus banget seperti itu. Saya kagum, saya beruntung maksudnya bisa berdedikasi bergabung sama Yayasan Bima AIWO seperti itu dikarenakan memang mendidik saya banget seperti itu. Yang tadinya mungkin saya sama suami biasa-biasa aja ya, setelah kenal Bima nih, oh ibu udah ini belum minta restu sama suaminya udah ridho belum, Iya. dan itu benar-benar selalu saya itu diingatkan seperti itu. Akannya nanti itu apa ya namanya ridhonya suami, keikhlasan suami seperti itu. Di waktu pelatihan ini itu benar-benar saya itu seperti apa ya Mbak, kayak mengabaikan tugas saya sebagai seorang istri ya, seperti itu. Mengabaikan sih enggak, saya menyisihkan. Ibarat kata yang tadinya suami paling seneng ya, saya masak sendiri, apa-apa saya ngolah sendiri kayak gitu. Itu saya beli, dikarenakan memang waktunya udah nggak Iya. kekejar juga kan, seperti itu. Terus ada lagi di waktu sering keluar seperti itu, yang tadinya saya baik-baik aja di rumah anteng ngapain, saya kan jadi sering keluar tuh sosialisasi ya, mensosialisasikan Bima. Itu kan waktu saya sama suami berkurang kan Iya. tandanya seperti itu alhamdulillah suami saya juga ngasih dukungan di saat saya penat, saya capek, saya lelah kayak gitu. Ya udah sabar dulu, nanti juga kelihatan kok hasilnya seperti itu. Terus berusaha aja. Kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa seperti itu. Itu benar-benar sampai sekarang yang saya dapatkan ya support sistemnya dari suami gitu. Kalau orang tua mungkin karena memang agak ini juga ya, jarang ketemu juga, jadinya memang kasih doa aja sih mungkin by phone seperti itu. Eh, sudah cukup mungkin ya Bu. Terima kasih. Eh, nanti kalau di tugas saya jabarkan profil Ibu, Ibu izinkan? Baik, nggak apa-apa Mbak. Nanti dijabarin aja. Mohon maaf bahasa saya mungkin kurang tertata ya, karena memang setiap ada wawancara seperti ini saya lebih nyamannya ke ngobrol pakai bahasa sehari-hari. Iya. Nanti ini tinggal Mbaknya aja nanti menjabarkannya mau seperti apa gitu. Dari saya sendiri mohon maaf apabila memang ada yang kurang berkenan, ada yang menyinggung ya tadinya baik sengaja mau nggak sengaja seperti itu, saya mohon maaf. Saya juga minta maaf ya kalau apa, saya lagi masih belajar buat wawancara ini juga. Nggak apa-apa, semangat terus Mbak buat Mbaknya. Insya Allah saya doakan dari sini semoga apa yang Mbak capai itu nanti bisa tercapai ya. Untuk Mbak yang inginkan itu cita-citanya apa, nanti bisa ke depannya itu bisa berjalan sukses sesuai dengan Mbak yang inginkan seperti itu. Sudah Bu, terima Iya, kasih. sama-sama Mbak. Hati-hati di jalan. Iya.